Ya, halo, kembali lagi. Ya, gue sekarang akan menjelaskan tentang kalori untuk bikin otot. Nah, kalau kita mau bikin otot, ya, itu kita perlu kalori. Oke, gak usah bikin otot. Kita hidup aja bisa melihat otak berfungsi, jantung berdetak, itu kita butuh kalori. Oke. Jadi kalori itu dibutuhkan untuk bertahan hidup. Jadi kalori itu adalah bensinnya manusia. Nah, kalori masuk itu cuma satu sumbernya, makanan. Nah, makanan apa yang mengandung kalori? Minuman apa yang mengandung kalori? Hampir semua makanan dan minuman mengandung kalori. Oke. Hanya satu hal yang tidak mengandung kalori, yaitu air putih ya. Jadi mau air putih itu anget, panas atau dingin, itu 0 kalori, 0 kalori, oke? Jadi jangan nanya lagi apakah air dingin bikin gendut apa enggak. Ya kalau kalorinya aja nggak ada, gimana mau bikin gendut gitu loh. Nah, tapi yang mau gue tekankan di sini adalah tidak ada makanan yang bikin gendut. Oke, nggak ada. Kalau kita bisa paham eh, menata makanan yang kita makan, ya, semua makanan tuh pasti punya kalori kan. Nah, tapi kalau kita bisa menatanya dengan baik sesuai dengan kebutuhan, ya nggak akan gendut. Nah, makanan itu wajarnya apa sih? Ya kalau di Indonesia sumber karbohidrat yaitu nasi putih. Sumber protein biasanya apa? Kalau nggak telur, ayam, sapi, ya, kambing, oke. Nah, ya kalau misalnya yang vegetarian, tahu tempe lah, yang nabati ya. Terus kita juga tadi kan udah karbo, udah protein ya. Terus ada lagi yang namanya mineral, vitamin dan serat, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu semua berkalori ya, tapi itu semua tidak membuat gendut kalau kalau kita tahu cara menyesuaikannya dengan kebutuhan kita. Bagaimanapun manusia itu punya kebutuhan kalori ya. Itu bisa nanti dicek di internet, TDEE, calculator lah, apa serah. Nah, biasanya sih kalau gue sih pakainya tdeecalculator.net atau .com lah, kayak .net kalau nggak salah. Coba aja situ hitung, dari dihitung dari tinggi badan, dari berat badan, jenis kelamin, terus tingkat aktivitas. Dihitung dulu aja di situ. Nanti tahu gimana kebutuhan kalori kita. Nah, makanlah sesuai kebutuhan kalori itu. Intinya, karbohidrat itu mengandung 4 kalori per gram. Oke. Protein sama 4 kalori per gram. Nah, fat atau lemak itu mengandung 9 kalori per gramnya. Oke. Jadi makanya kalau kita mau turun berat badan, ya hal yang paling gampang apa sih? Ya kurangin gorengan. Kenapa? Karena menggoreng itu kan pakai minyak ya. Minyak, kita merendam makanan di minyak, minyaknya masuk ke makanan, berarti dari makanan udah ada kalori, terus plus minyak ada kalorinya juga, jadi kalorinya berlipat ganda. Nah, kalau misalnya udah berlipat ganda, kita makan dalam jumlah yang banyak, tentu akibatnya bisa aja kalorinya kelebihan. Nah, tapi untuk kita mau bikin otot, kita perlu kalori. Oke. Nah, jadi sarankan kalorinya bukan dari gorengan. Kenapa? Karena side effect dari gorengan itu adalah, ya, kebanyakan lemak itu dari yang gue pelajari bisa meningkatkan kekentalan darah. Bisa juga membuat aterosklerosis. Apa itu? Penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, nanti efek sampingnya apa selanjutnya? Kalau nggak stroke, gagal ginjal, serangan jantung, diabetes. Nah, tapi apakah makan gorengan itu nggak boleh? Ya bukan sama sekali nggak boleh kalau menurut gue ya. Selama nggak ada larangan dari dokter, ya sekali-sekali nggak apa-apa. Kenapa enggak? Itu kan salah satu makanan khas Indonesia juga kan. Ayam goreng, tahu goreng, tempe goreng, ya nggak apa-apa. Tapi jangan keseringan. Nah, kalau gue sendiri mengutamakan hal-hal yang cara masaknya itu lebih ditumis.
Ya memang jadinya kita butuh kalori, kita makan lebih banyak dari biasanya, tapi kalau bisa sumber kalorinya dari hal-hal yang baik ya. Yang baik di sini artinya apa? Yang tidak ada mempengaruhi kesehatan kita. Eh, Isilah badan kita ini yang kita punya dengan hal-hal yang menyehatkan. Caranya gimana? Penuhi gizi, makan karbo, makan protein, makan fat juga. Nah, fat itu gimana memenuhi kebutuhannya? Nah, biasanya protein itu pasti ada fatnya. Kita makan ayam pasti ada fatnya, kita makan sapi pasti ada fatnya, kita makan kambing pasti ada fatnya. Bahkan eh, tahu tempe pun ada fatnya gitu kan ya. Karena itu kan dari kacang. Nah, bisa juga dari alpukat kalau mau, atau minyak zaitun bisa juga. Kuning telur jangan lupa, itu juga sumber fat yang baik. Jadi ya untuk bisa bangun otot kita perlu kalori lebih banyak. Jadi dalam arti jumlah makan lebih banyak daripada biasanya. Bisa terkontrol gak? Bisa. Cara mengontrolnya gimana? Kita hitung dulu kebutuhan kalori kita bagaimana. Nah dari kebutuhan kalori itu nanti kita set makanan kita pelan-pelan. Nah ini prosesnya belajar seumur hidup. Jadi nggak ada sehari jadi, itu nggak ada, oke? Nah sumber utama dari kesehatan itu adalah keseimbangan dari asupan, keseimbangan olahraga, terutama angkat beban dan kardio, dan juga istirahat yang cukup. Ya, ini tentang kalori masuk. Ya, hanya makanan kok, nggak ada yang lain. Nah, setelah ini gue akan bahas tentang kalori keluar. Ini banyak, lebih pusing, tapi tetaplah belajar. Oke, gue juga masih belajar. Pasti banyak kesalahan juga. Oke, sama-sama belajar, semangat sehat.